Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selastri Rahmadianti dengan NIM 84411240110 Prodi Pendidikan Masyarakat UICM. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil observasi strategi pembelajaran di PKBM Minda Utama sebagai acuan jika saya membuat sebuah PKBM. Baik, kita masuk ke slide pertama, yaitu identifikasi. Seperti yang saya sebutkan di judul tadi, nama lembaga ini adalah PKBM Minda Utama yang terletak di Jalan Karapitan nomor 13B Bandung, yang dipimpin oleh Ibu Minda Patriah dengan 204 siswa dan 15 tenaga pendidik. Selanjutnya ada prinsip andragogi yang saya simpulkan ketika saya mewawancarai 2 orang siswa yang belajar di PKBM Minda Utama. Yang pertama ada orientasi belajar. Maksudnya orientasi belajar itu ketika orang dewasa ingin belajar karena ingin menyelesaikan masalah yang nyata di kehidupan mereka, baik di pekerjaan, rumah tangga, ataupun di lingkungan sosialnya. Jadi mereka tuh lebih tertarik pada pengaplikasian langsung daripada yang dipelajari. Jadi tidak hanya sekedar teori atau hafalan saja. Nah, yang kedua ada motivasi. Orang dewasa lebih terdorong oleh motivasi internal maupun eksternal. Seperti yang terjadi di 2 orang yang saya wawancarai. Yang satu itu mereka punya motivasi ingin melanjutkan sekolahnya karena ingin punya masa depan yang lebih cerah gitu. Lalu yang satu lagi karena dia itu seorang buruh pabrik dan hanya punya ijazah SMP, akhirnya dia ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Prinsip yang ketiga yaitu kesiapan belajar. Orang dewasa merasa siap dan tertarik untuk belajar, dan pembelajaran tersebut relevan dengan kebutuhan dan tujuan mereka saat ini. Contohnya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, seorang siswa yang bekerja sebagai buruh pabrik ingin punya ijazah SMA agar pekerjaannya bisa lebih baik. Itu juga menunjukkan bahwa dia sudah siap belajar karena ingin punya tujuan tersebut. Yang keempat ada konsep diri. Konsep diri ini diartikan sebagai kemampuan orang dewasa untuk mengarahkan diri sendiri dalam proses belajar. Mereka memandang dirinya sebagai pribadi yang mandiri dan mampu membuat keputusan. Jadi menunjukkan bahwa orang dewasa itu tidak lagi bergantung pada orang lain dalam belajar, tapi mereka punya kesadaran sendiri dan mampu untuk mengontrol proses belajar mereka. Yang terakhir adalah pengalaman. Biasanya pengalaman ini dianggap sebagai sumber belajar yang sangat penting, karena pengalaman dapat digunakan sebagai fondasi untuk memahami konsep baru. Pembelajaran akan lebih efektif jika peserta didik dilibatkan secara aktif dalam diskusi, studi kasus, maupun refleksi. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi pembelajaran. Ada 5 faktor yang mempengaruhi. Pertama ada karakteristik peserta didik. Dilihat dari usia dan latar belakang, tingkat pendidikan sebelumnya, gaya belajar, motivasi belajar, waktu luang, ataupun keterbatasan waktu. Setelah saya berbincang dengan 2 peserta didik, bahkan dengan tutor di sana, memang yang belajar di sana itu beragam. Usianya itu ada yang masih usia anak sekolah 16-18 tahun, ada yang sudah bekerja 21 tahun ke atas, bahkan ada yang sudah menikah di usia 40 tahun ke atas. Faktor yang kedua yaitu tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran itu terbagi menjadi 3. Yang pertama bersifat kognitif atau pengetahuan. Biasanya berkaitan dengan kemampuan berpikir dan mengingat informasi, seperti menghafal fakta, memahami konsep, menganalisis informasi, menyelesaikan masalah. Yang kedua, tujuan afektif ataupun sikap. Biasanya berkaitan dengan nilai, emosi, atau sikap dan motivasi. Ini penting untuk membentuk kepribadian, empati, dan kerjasama. Lalu yang ketiga, tujuan psikomotorik atau keterampilan. Berkaitan dengan kemampuan fisik dan keterampilan motorik seperti mengetik, mengoperasikan mesin, menjahit, memasak, merangkai, menulis tangan dengan baik. Yang ketiga yaitu ketersediaan sumber daya. Pemilihan strategi pembelajaran juga sangat dipengaruhi oleh apa yang tersedia. Seperti pertama fasilitas, ruang kelasnya apakah ada banyak ataukah sedikit,
Lalu ada medianya, apakah akan menggunakan buku, modul, atau perangkat digital seperti komputer. Lalu ada tenaga pengajarnya atau tutornya, apakah banyak atau sedikit. Lalu ada waktu dan dana. Lalu yang keempat ada konteks pembelajaran. Ini mengacu pada lingkungan sosial, budaya, dan geografis di mana pembelajaran berlangsung. Apakah pembelajaran dilakukan di desa, di kota, atau di daerah terpencil? Lalu apa sih kebutuhan masyarakat setempat? Karena strategi yang diterapkan harus kontekstual dan relevan dengan kehidupan peserta, agar mereka merasa pembelajaran itu bermakna. Dan yang terakhir ada preferensi fasilitator. Fasilitator, tutor, ataupun instruktur memiliki gaya mengajar mereka masing-masing dan tingkat kenyamanan dalam menggunakan metode tertentu. Dan yang terakhir adalah memilih strategi pembelajaran yang tepat berdasarkan beberapa hal yang tadi kita bahas sebelumnya. Setelah bertanya kepada tutor dan siswa-siswanya, saya memilih untuk memilih strategi pembelajaran berpusat pada fasilitator atau ceramah. Biasanya menekankan peran fasilitator sebagai pemandu dan penuntun, bukan sebagai penyampai informasi utama. Fasilitator membantu peserta didik membangun pengetahuan dan keterampilan melalui proses belajar aktif, kolaboratif, dan mandiri. Fasilitator tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pemandu yang membantu peserta didik dalam proses belajar. Peran fasilitator di sini dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar dan membantu mereka untuk merumuskan tujuan belajar yang jelas, lalu memberikan bimbingan kepada peserta didik dalam proses belajar, seperti memberikan saran, membantu mengatasi kesulitan, atau memberikan umpan balik konstruktif. Lalu mendorong kemandirian untuk belajar secara mandiri dan bertanggung jawab atas proses belajar mereka. Lalu selanjutnya ada untuk memotivasi, memberikan motivasi kepada peserta didik untuk terus belajar dan mencapai tujuan mereka. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman di mana peserta didik merasa aman dan bebas untuk belajar. Lalu strategi pembelajaran yang akan diterapkan oleh saya yang kedua adalah studi kasus dan diskusi kelompok. Studi kasus dan diskusi kelompok dapat melibatkan pendekatan berbasis masalah, kolaborasi, dan pembelajaran aktif. Dalam studi kasus, peserta belajar dengan menganalisis masalah nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Sementara diskusi kelompok memungkinkan berbagi pengalaman dan ide untuk solusi. Dan yang terakhir adalah proyek kolaboratif dan pembelajaran berbasis pengalaman. Dapat diterapkan untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Proyek kolaboratif melibatkan siswa dalam menyelesaikan tugas secara bersama-sama, sedangkan pembelajaran berbasis pengalaman memfokuskan pada pengalaman langsung dan relevansi dengan kehidupan nyata. Dan paling terakhir, saya melampirkan beberapa dokumentasi ketika saya mewawancarai dan ketika tutor di sana sedang mengajar. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.